Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu mau menjelaskan tentang benua Eropa. Geografi regional benua Eropa. Di sini ada peta benua Eropa beserta dengan negara-negara benua Eropa. Letak strategis benua Eropa dibagi ada 3. Dilihat dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Sekarang kita bahas dengan letak astronomis. Letak astronomis benua Eropa terletak di antara 11 derajat bujur barat sampai dengan 40 derajat bujur timur dan 70 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang utara. Letak geografis benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Kaspian di selatan, Pegunungan Ural atau Pegunungan Asia di daerah timur, Samudra Atlantik di bagian barat, dan letak sosial budaya benua Eropa merupakan masyarakat maju yang mengembangkan kebudayaannya dengan mempelajari budaya Timur Arab. Hubungan letak dengan unsur-unsur geografi regional dunia, benua Eropa merupakan region yang paling maju di dunia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaannya, dengan didukung oleh tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dilihat dari keadaan geologi dan geomorfologi. Geologi benua Eropa ditandai dengan terdapatnya batuan tua di Eropa Utara, Tengah, dan Timur, dan batuan muda di Eropa Selatan. Geomorfologi Eropa, perisai Baltik merupakan relief yang monoton. Bretagne, Semenanjung Iberia, Pegunungan Ural merupakan tanah tinggi, plato, dan pegunungan. Laut Tengah merupakan pegunungan lipatan muda. Keadaan iklim dan tanah Eropa. Faktor-faktor pembentuk iklim dari suhu udara, curah hujan, dan angin. Keadaan iklim benua Eropa dari Eropa Barat beriklim sedang lautan. Eropa Timur beriklim sedang daratan. Keadaan tanah benua Eropa yang bervariasi terdiri dari tanah rogosol, tanah latosol, alfulivia, sampai tanah gunung api atau tanah vulkanis. Iklim dan tanah di Eropa hubungannya dengan kegiatan penduduk. Setiap masyarakat Eropa selalu memanfaatkan keadaan iklim dan tanah bagi aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Peralihan laut dan hidrologi di benua Eropa. Perairan laut dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, pelayanan, dan perdagangan, serta sebagai sumber daya perikanan dan pertambangan minyak bumi. Sungai dan danau dimanfaatkan untuk irigasi, PLTA, transportasi, sumber daya perikanan, dan pariwisata. Peralihan laut dan hidrologi hubungannya dengan aktivitas penduduk. Bangsa Eropa selalu memanfaatkan setiap peluang yang menguntungkan dari perairan laut dan hidrologi sebagai sumber daya alam ekonomis. Adapun flora dan fauna di benua Eropa. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di benua Eropa adalah keadaan iklim dan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lingkungannya. Jenis flora dan fauna di Eropa
Flora Eropa bagian utara, yaitu tundra dan rumput-rumputan, pegunungan ampel, hutan beech dan konifera. Eropa Tengah, konifera, cemara dan beech. Mediterania, yaitu zaitun dan cemara. Fauna beruang, Rusia, Skandinavia, Chasmois, ibex, serigala, rusa kutub, elk, menjangan, anjing laut, mamalia kecil, burung, dan ikan. Adanya usaha perluasan pertanian dan pemburuan menyebabkan penyebaran flora dan fauna alamiah tergeser oleh budidaya manusia. Sumber daya alam yang menonjol di benua Eropa dan negara-negara di Eropa itu ada pertanian. Lebih dari 50% wilayah Eropa merupakan daerah intensif pertanian. Hasilnya kentang, gandum, barley nomor 1 di dunia, yaitu ada jagung dan daging nomor 2 setelah Amerika, buncis, serat, keramik, kacang polong, dan tembakau. Perikanan di benua Eropa. Wilayah penangkapan Laut Utara, Atlantik Utara, Arktik, Laut Norwegia, Teluk Biskaya, Laut Baltik, Laut Hitam, Laut Tengah, produksi setengah dunia, Norwegia, Islandia, dan Rusia adalah negara penangkap ikan paus. Kehutanan. 3/8 hutan Eropa terdapat di Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Pertambangan. Pertambangan di benua Eropa, batu bara dan biji besi terbesar di dunia. Bauksit, tembaga, mangan, nikel, krom, timah, merkuri, perak, platina, seng, dan minyak bumi. Batu bara. Cekoslovakia, Jerman, Polandia, Inggris, Rusia. Biji besi, Prancis, Rusia, dan Swedia. Bauksit, Prancis, Yunani, Hongaria, Rusia, Yugoslavia. Inggris penghasil minyak terbesar di Eropa. Industri. Eropa merupakan kawasan industri terbesar di dunia. 6 dari 10 negara industri dunia terdapat di Eropa, yaitu Prancis, Inggris, Italia, Polandia, Jerman, dan Rusia. Perdagangan di benua Eropa. Negara-negara Eropa melakukan lebih dari setengah ekspor dan impor. Barang ekspor, mesin, kendaraan bermotor, barang elektronik, kimia, dan tekstil. Barang impor benua Eropa yaitu minyak bumi, bahan baku industri, dan bahan makanan. Pariwisata. Kawasan sekitar Laut Tengah, pusat-pusat kebudayaan dan peninggalan-peninggalan, yaitu Colosseum di Roma, Louvre di Prancis, dan Casino di Monte Carlo. Transportasi. Kereta api, sungai, jalan raya, laut, lalu lintas, dan udara. Kereta api Prancis, Jerman, Polandia, Cekoslovakia. Pelabuhan dagang yaitu Rotterdam, Antwerpen, London. Armada dagang Eropa kurang lebih setengah dunia. Penduduk benua Eropa. Penduduk di Eropa tahun 2010 kurang lebih 776 juta jiwa. Daerah yang padat penduduknya adalah dataran rendah, pantai Atlantik, Laut Utara, lembah sungai, pantai Laut Tengah, daerah pertambangan, dan kota pelabuhan. Rumpun bahasa benua Eropa yaitu Indo-Jerman, Albania, Yunani, Kelt, dan Finno-Ugria. Aktivitas penduduk di Eropa adalah sebagian besar industri,
perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata, dan jasa. Ini peta benua Eropa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.